Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten cara pergerakan sebenarnya saat ini sudah mulai uptrend, tapi pada perdagangan terakhir kemarin turun lumayan dalam. Padahal laba bersih kuartal satunya masih melesat 200% lebih. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih bisa kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham TINS yang pada perdagangan terakhir kemarin turun 7% lebih ke harga 1105. Bisa kita lihat di grafik, secara teknikal TINS saat memang masih bergerak tren. Sebelumnya di awal April, TINS sempat turun menyentuh sekitar harga 830, tapi setelah itu bisa kita lihat TINS langsung bangkit, naik tinggi, berhasil break harga 1000 dan garis EMA 50-150. Jadi secara pergerakan, TINS sudah mulai uptrend dan sempat beberapa kali mencoba break 1200, memang ini masih gagal break. Dan penurunan 7% ini membuat TINS saat ini kembali turun mengetes support di 1100. Tapi support lebih kuat menurut saya saat ini ada di sekitar garis EMA 150 di harga 1045. Jadi penurunan tajam ini memang jika kita lihat ada distribusi dengan jumlah lumayan besar dan asing juga terpantau dalam beberapa minggu ini memang keluar. Tapi saat ini ada satu sentimen positif untuk saham TINS karena TINS masih mencatatkan laba melesat 255% di kuartal 1 tahun 2025. Dan secara teknikal apabila teman-teman sudah punya di harga 1000 ke bawah, apabila teman-teman saat ini masih hold, mungkin masih bisa di hold selama masih kuat di atas garis EMA 150. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mencoba pantau dan entry, saat ini wait and see dulu. Apabila minggu depan mengetes 1100 masih bisa bertahan dari rebound, bisa coba entry untuk swing trade atau trading jangka pendek dengan target jangka pendek di 1150 sampai 1200 untuk target swing jangka pendek. Dan jika terpantau masih lanjut turun bawah 1100, ini malah kesempatan untuk tunggu dan dapat di sekitar garis EMA 50-150. Saat ini garis EMA 50 bisa kita lihat sekitar 1025. Dan secara teknikal, TINS belum bisa kita konfirmasi downtrend jika terpantau masih kuat di atas garis EMA ini. Jadi masih bisa di hold, masih bisa dipantau untuk buy on support atau buy on weakness untuk saham TINS. Nah, sekarang saya akan coba update saham SMDR. SMDR bisa kita lihat minggu ini sudah naik mengetes atau mencapai target di garis EMA 150 di harga 270. Kan cara pergerakan SMDR memang sebelumnya juga downtrend, sempat mengetes 200 yang merupakan support psikologis. Setelah menyentuh 200 bisa kita lihat SMDR berhasil bangkit dari rebound. Sudah berhasil break garis EMA 50, minggu ini berhasil naik mengetes garis EMA 150. Jadi SMDR merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami berententemen member untuk minggu ini dari tanggal 28 sampai tanggal 2 Mei. Jadi memang cara pergerakan sudah mencapai target. Jadi apabila ternyata minggu depan mencoba untuk break garis EMA 150 ternyata gagal, bisa pertimbangkan untuk take profit atau jadikan 260 untuk trailing stop terdekat saat ini. Atau untuk yang sudah punya di harga bawah di 220 sampai harga 200, bisa jadikan garis EMA 50 yang saat sekitar 244 untuk trailing stopnya. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA 50, SMDR minimal masih akan sideways. Tapi selama belum berhasil break garis EMA 150, ini belum bisa kita konfirmasi uptrend walaupun sudah naik dari 200 ke harga 270. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat, mengetes 230 bisa bertahan dari rebound, sempat juga mengetes garis EMA 150 ternyata ini gagal break, kembali juga turun dan melanjutkan low malah ke harga 200. Jadi ini belum bisa kita konfirmasi uptrend walaupun mulai membentuk high low. Tapi saat ini menarik untuk di hold apabila teman-teman sudah punya di harga bawah. Karena potensi untuk break garis EMA 150 menuju target lebih jauh di 300 masih lumayan besar selama SMDR kuat berada di atas garis EMA 50. Oke, selanjutnya saya akan coba update lagi INKP. INKP jika kita perhatikan secara teknikal saatnya juga masih mencoba untuk break garis EMA 50. Tapi cara pergerakan saatnya sudah oke kan, sudah berhasil naik di atas harga 5000 yang merupakan resisten psikologis. Jadi sekarang sudah berubah jadi support. INKP juga 2 minggu lalu masuk watchlist kami pada saat mencoba untuk break harga 5000 ini. Dan secara teknikal baru akan oke menurut saya apabila memang berhasil melewati garis EMA 50 minggu depan. Jadi satu minggu ini bisa kita lihat 5300 atau garis EMA 50 masih berupa resisten lumayan kuat. Setiap kali mencoba break masih gagal, tapi belum sempat turun kembali mengetes 5000 yang merupakan support psikologis untuk INKP saat ini. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk INKP, jika kita perhatikan menarik 2 hari terakhir asing sudah mulai masuk setelah sebelumnya terus keluar. Dan di broker summary juga terpantau kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi. Jadi INKP seperti analisa sebelumnya, trading plan-nya sama, selama masih kuat di atas 5000, INKP masih bisa di hold. Dan INKP saat ini menarik apabila berhasil break garis EMA 50 dengan target berikutnya apabila berhasil break garis EMA 50 itu di 5800 untuk target berikutnya.
Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, misalnya masih bisa coba pantau saham INKP apabila minggu depan terkonfirmasi break 5.300, menarik untuk buy on breakout dengan target swing jangka pendek di 5.800 atau hold satu selama garis EMA 50 tidak turun dengan target lebih jauh di 6.400 sampai 6.500 atau di sekitar garis EMA 150 ini. Dan sebaiknya jangan entry dulu apabila INKP ternyata minggu depan masih gagal break garis EMA 50. Dan sekarang kita lihat Tekim. Tekim juga sekarang pergerakan hampir mirip dengan INKP. Bedanya Tekim saat ini sudah berhasil break garis EMA 50 di sekitar 5.075. Dan Tekim minggu ini masuk watchlist kami. Jadi mirip dengan sama dengan SMDR yang minggu ini masuk watchlist karena mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi untuk Tekim apabila teman-teman sudah berhasil buy on breakout, saat ini masih bisa di hold selama kuat di atas garis EMA 50 atau bisa jadikan 5.000 untuk trailing stopnya. Ya, walaupun INKP ternyata turun di bawah garis EMA 50 tapi masih kuat di atas 5.000, ini juga masih bisa di hold. Dan cara pergerakan saya lihat target terdekat untuk kenaikan masih ada potensi ke sekitar 5.500 sampai 5.550 sampai lebih target lebih jauh di sekitar garis EMA 140 di 5.850. Dan jika kita perhatikan untuk saham Tekim, asing masih keluar. Jadi beda dengan INKP 2 hari terakhir asing masuk, Tekim asing masih keluar. Tapi di broker summary juga terpantau kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi. Jadi Tekim juga masih bisa di hold dan saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk kembali naik mengetes atau menuju 5.500. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba entry saat ini bisa tetap lebih oke adalah wait and see kembali di sekitar 5.000 sampai 5.100 untuk buy on support untuk saham Tekim dan hold satu selama 5.000 tidak tembus. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.